Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali hari ini di Menara Doa hari Jumat. Saya percaya kalau sampai hari ini kita boleh tetap terus memuji menyembah nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga pujian penyembahan kita siang hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami meninggikan nama-Mu, kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dinyatakan dalam hidup kami, meskipun mungkin masalah-masalah kami sedang kami banyak hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa dari Tuhan, mujizat dari Tuhan akan membuat kami senantiasa bersyukur dan melihat rancangan-rancangan ajaib yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang sudah Tuhan beri untuk hidup kita. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Oh, angkat tangan kita katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri,
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa ini bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah yang kau limpahkan kepada setiap hidup kami hari ini. Tanpa anugerah-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari curahkan anugerah-Mu lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kami. Karena yang kami butuhkan bukan emas, bukan perak, bukan barang-barang berharga saja di dunia ini. Lebih daripada itu semua, kami membutuhkan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu kami bisa hidup sampai hari ini bukan karena usaha kami, bukan karena rohani kami yang baik, bukan karena keagamawian kami yang baik, tetapi semua semata-mata hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Oh, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Terima kasih buat anugerah-Mu.
haleluya. Oh, ya la 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 ba 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 la ba. Ya la 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 ba la ba la ba la ba she re 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 re. Oh, ya la 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 ba 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 la ba. Ya la la ba she re 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 re. Ya la 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 ba she re 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 re. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Gimu terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Bapa ini syukur bagimu Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan saat pujian dinaikkan, kami yakin saat pujian dipersembahkan, kami percaya Tuhan sedang bekerja melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali memuji menyembah nama-Mu. Kami tahu ini adalah kesempatan yang terindah. Terlebih hari ini kami sedang berpuasa. Kami percaya kalau kami boleh untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua Tuhan karena anugerah-Mu. Terlebih sampai hari ini kami masih bisa melakukan puasa kami di hari yang ke-6 ini. Kami percaya juga itu karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu Tuhan kami puasa bukan untuk menyusahkan diri atau untuk menyiksa diri kami. Tetapi kami berpuasa hanyalah untuk meresponi atas setiap pengorbanan dan kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan berpuasa bukan tujuannya untuk supaya kami dikasihani Tuhan. Kami tahu kami berpuasa bukan untuk kami mencari hal-hal yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Tetapi kami berpuasa karena kami tahu kami mau ambil bagian untuk mengasihi-Mu selalu. Supaya kami dapat lebih menjadi dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun mungkin ada di antara kami yang hari ini tidak berpuasa, kami percaya Tuhan Engkau tetap baik. Karena kebaikan-Mu tidak diukur dari seberapa banyak dan seberapa lama kami berpuasa. Engkau baik karena memang
Engkau sifatnya adalah baik. Engkau kasih karena memang Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Bukan diukur dari seberapa banyak dan seberapa lama, seberapa kuat kami berpuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami diselamatkan bukan karena usaha-usaha manusia. Bukan karena berapa banyak kami berpuasa, bukan berapa banyak kami lamanya berpuasa. Tetapi kami diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap jemaat yang berpuasa maupun jemaat-jemaat yang tidak berpuasa. Hamba-Mu yakin dan percaya berkat Tuhan pun tetap turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak, berkat-Mu Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami. Kami tahu semakin kami berpuasa, kami akan memiliki hubungan yang semakin indah dengan Tuhan. Kami tahu ya Bapak, karena kami mau ambil bagian lebih lagi melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami yang belum ambil bagian dalam berpuasa, untuk satu saat kami boleh punya hati juga untuk memberikan yang lebih daripada yang biasanya. Karena kami tahu kalau kami disuruh orang untuk berjalan 1 mil, maka Tuhan menyuruh kami berjalan 2 mil. Kalau ada orang meminta pakaian kami, Tuhan memberikan perintah kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami memberikan jubah kami. Dan kami Tuhan, kami yang belum berpuasa, Engkau berikan kami hati untuk ke depan kami bisa melakukan puasa. Supaya kami tahu apa yang kami lakukan bukan mencari perkenanan, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siapkan hati pikiran kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyanyi, menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan senang sekali saya Pastor Yuelo, kita boleh kembali lagi untuk sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga iman kita tetap selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Pembacaan hari ini ada di dalam Yesaya 30 sampai dengan Yesaya 32. Tetapi saya tertarik di dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi setiap kita semua dan setiap kita semua dapat memperhatikannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di mana ada kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera. Mengapa ada damai sejahtera? Karena buah dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Sehingga maka ketika ada kebenaran, pasti akan ada damai sejahtera. Kalau kita melihat bangsa kita Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang membuat orang-orang tidak damai sejahtera dalam hidupnya. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang-orang yang susah dalam mencari pekerjaan. Kemarin saya melihat di berita ada puluhan ribu orang sedang berusaha untuk melamar di sebuah pabrik, saudara-saudara, dan itu antrinya itu sangat gak main-main. Mengapa? Karena yang antri begitu banyak, orang begitu berjubel, tumpah blek di dalam satu lokasi, dan ada yang berteriak-teriak, "Oi, aduh tolong, tolong."
ada yang berteriak-teriak lagi juga, jangan berdesak-desakan. Yang dari pihak perusahaannya juga mengatakan, sabar, 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 antri, antri. Nah saudara-saudara, begitu chaos, begitu kacau ketika kita melihat keadaan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Nah saya lalu merenung dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa Indonesia kok semakin lama malah tidak semakin bagus, tapi Indonesia malah seperti ini kondisinya. Dan firman Tuhan memberikan kita semua jawabannya. Mengapa? Karena tidak ada kebenaran. Ketika di Indonesia tidak ada kebenaran, maka dipastikan sudah tidak akan pernah ada yang namanya damai sejahtera. Kalau kita melihat kasus-kasus di Indonesia, berapa banyak orang-orang yang korupsinya sampai triliunan, malah bisa leha-leha, malah bisa enak-enakan di penjara, tetapi orang-orang miskin ya mereka terpaksa mencuri untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, malah di penjara saudara-saudara, dan mereka dipukuli kadang-kadang oleh warga-warga yang main hakim sendiri, dan itu merupakan hal yang sangat ironis bagi bangsa kita. Oleh karena itu kita melihat ada ketidakbenaran di tengah-tengah bangsa kita. Dan oleh sebab itu kita sebagai bangsa harus bertobat. Kita harus belajar untuk hidup benar. Pertanyaannya yang muncul adalah demikian. Mengapa seseorang itu tidak mau hidup benar? Karena orang tersebut yang pertama saya katakan, orang tersebut memang tidak mengerti kebenaran. Ada orang-orang yang memang dasarnya tidak mengerti kebenaran. Sehingga mereka melakukan hal-hal seenak hatinya mereka sendiri. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka benar. Dan dampaknya kekacauan. Dampaknya akan terjadi keributan. Nah oleh sebab itu yang pertama kita harus mengenal kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu hanya satu, Yesus Tuhan. Dan firman Tuhan, itulah kebenaran. Kalau kita mengenal Yesus Tuhan dan firman-Nya, maka saya percaya kita akan tahu hidup benar. Kita akan dapat menjalani kebenaran itu karena Yesus sudah memberikan teladan kepada kita gimana hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk supaya kita dapat mengenal kebenaran, mari saudara-saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kemudian Anda baca Alkitab, baca firman Tuhan, supaya Anda benar-benar bertumbuh dan kita, bangsa kita, keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada, beroleh damai sejahtera. Dan yang kedua, mengapa orang tidak mau hidup benar? Mengapa mereka tidak bisa melakukan kebenaran? Kalau saya amati, yang kedua mereka tahu kebenaran, tapi hatinya mereka tidak mau untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi ada perbedaan. Yang pertama orang yang tidak tahu kebenaran. Yang kedua orang tahu kebenaran tapi hatinya tidak mau melakukan kebenaran. Ya sehingga akan terjadi kekacauan. Damai sejahtera tidak akan ada di tengah-tengah orang tersebut. Nah ini yang paling repot. Sudah ngerti hal yang benar tapi gak mau melakukan. Ini yang paling berbahaya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang pintar untuk melakukan hal-hal yang manipulatif. Sehingga ketika kebenaran itu mau dikorek, maka susah sekali untuk mengorek kebenaran yang mutlak. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayo kalau kita mau hidup, ya kita harus hidup bukannya sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Hakikatnya adalah sia-sia. Oleh sebab itu kalau kita sudah mengenal Yesus, sudah mengenal firman Tuhan, tapi kalau kita tetap tidak mau melakukan kebenaran, maka sama saja kita seperti orang yang beriman, tapi kita tidak mau menghidupi iman kita tersebut. Dan iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan mati. Kalau kita hidup tidak mau melakukan yang benar,
meski kita sudah tahu hal yang benar, ujung-ujungnya kita akan mengalami kematian. Kematian itu bisa berarti kematian jasmani, kematian rohani, kematian ekonomi, kematian kesehatan, kematian damai sejahtera, dan macam-macam. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini mari kita sama-sama hidup benar. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, orang lain mau tidak benar, kita harus tetap benar. Gak usah pedulikan sekeliling kita yang gak benar. Orang yang gak benar itu nanti urusannya sama Tuhan. Kalau kita sibuk akan ketidakbenaran atau ketidaklurusan orang lain, maka akhirnya kita hanya akan menjadi orang yang tidak benar juga. Karena kita hanya sibuk mengurusi orang-orang siapa di sekeliling kita yang gak benar. Siapa yang salah, siapa yang punya kelemahan ini, kekurangan ini. Kalau kita sibuk hanya ngurusin itu, lama-lama hidup kita sendiri akan gak benar. Lebih baik kita tutup mata, kita pandang Tuhan Yesus saja, gak usah pandang sekitar kita. Kita lihat satu-satunya kebenaran Yesus, maka saya percaya kita akan jadi orang benar. Orang lain mau gak benar, kita tetap bisa hidup benar. Dan orang lain gak benar bukan urusan kita. Kalau kita di gereja, kita ketemu teman pelayanan, kita tahu hidupnya gak sesuai aturan, hidupnya gak sesuai kebenaran yang sudah ditetapkan bersama. Kita mari punya hati yang lembut. Ya, ingatkan diri kita sendiri. Jangan kita sibuk mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Jangan kita sibuk mencari ketidakbenaran orang lain. Biarkan mereka sama Tuhan. Itu urusan mereka sama Tuhan. Dan kita yang penting kita tetap hidup benar. Ya, orang lain mau taat aturan, orang lain mau gak taat aturan, udah gak penting. Yang penting kita, yang penting saya, bukan orang lain. Ya, bukan teman sepelayanan, bukan pasangan, bukan anak-anak Anda, tapi yang penting diri Anda sendiri harus hidup benar. Kalau pasangan Anda, anak Anda, teman sepelayanan Anda, teman kantor Anda gak benar, bukan urusan Anda. Itu semua urusan Tuhan. Mari saudara-saudara kita belajar untuk jadi orang yang mau benar di tengah-tengah ketidakbenaran dunia. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan siang hari ini menjadikan kita manusia-manusia yang melihat kebenaran, yaitu Yesus, dan hidup dalam firman-Nya, kebenarannya, sehingga damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman-Mu yang indah. Kami diajar untuk kami hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Kami tahu Tuhan, meskipun tantangannya sangat banyak, meskipun godaannya sangat besar untuk kami juga ikut-ikutan seperti yang ada di dunia ini. Tetapi kami mau diteguhkan hari ini, kami mau dengar firman-Mu bahwa tidak penting mengurusi orang lain yang tidak benar. Kami harus melihat kepada Engkau saja. Tidak usah lihat sekeliling kami. Karena kami tahu sekeliling kami semuanya pasti rata-rata tidak benar. Tetapi Tuhan ajar untuk kami hidup untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Supaya damai sejahtera terjadi di kota kami, di bangsa kami, di keluarga kami, di gereja kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Kami percaya ada kebenaran, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup membuahkan buah kebenaran, yaitu ketentraman dan ketenangan. Ajar untuk kami tetap tenang, ajar untuk kami tetap tentram. Kalau ada orang-orang yang tidak benar, kalau ada orang-orang yang menyalahi kami, kalau ada orang-orang yang memfitnah kami, kalau ada orang-orang yang menjatuhkan kami, ajar untuk kami hidup tetap tenang dan tentram. Karena kami tahu itu buah dari kebenaran, sehingga damai sejahtera boleh melimpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah menara doa kami siang hari ini. Mari saudara-saudara kita sama-sama tutup. Sebelum kita tutup dengan doa berkat kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah menara doa kita siang hari ini. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang terberkati, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye-bye, shalom.